Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi terkait pembangkit listrik tenaga bayu atau lebih sering disebut dengan energi angin. Nah, selanjutnya ada anggota kelompok yang terdiri dari 4 orang. Sebelumnya, kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada Hilda, yang kedua ada Juhana, yang ketiga ada Citra, dan yang terakhir saya, yaitu Kania. Oh iya, setelah ini kita akan langsung lanjut saja ke materinya ya teman-teman. Energi angin adalah energi kinetik yang dihasilkan oleh pergerakan angin yang dapat diubah menjadi energi listrik melalui turbin angin atau perangkat lainnya. Energi angin merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peran PLTB terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, pembangkit listrik. Energi angin dapat diubah menjadi energi listrik melalui turbin angin. Ini merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, nelayan. Angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar, membantu nelayan melakukan kegiatan di laut tanpa atau dengan mengurangi penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, pertanian. Angin dimanfaatkan dalam sistem irigasi untuk mengalirkan air ke lahan pertanian, terutama di daerah yang sulit mendapatkan air. Yang keempat, penyerbukan tanaman. Angin membantu proses penyerbukan tanaman yang penting untuk pembuahan dan perkembangbiakan tumbuhan. Yang kelima, ventilasi. Angin digunakan untuk menciptakan sirkulasi udara di pabrik atau bangunan besar, mengurangi penggunaan AC. Yang keenam, pengering pakaian. Angin membantu mengeringkan pakaian setelah dicuci secara alami dan tanpa memerlukan energi tambahan. Yang ketujuh, menyejukkan udara. Angin membantu menyejukkan udara, terutama di daerah yang panas, dengan membawa hawa sejuk dari tempat yang lebih dingin. Kelebihan energi listrik. Yang pertama, angin merupakan sumber energi terbarukan. Angin termasuk energi yang tidak akan habis karena berasal dari pergerakan udara yang disebabkan oleh pemanasan matahari. Selama matahari bersinar dan atmosfer bumi ada, angin akan terus ada. Ini membuatnya sangat berkelanjutan dibandingkan bahan bakar fosil. Yang kedua, tanpa emisi. PLTB tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, atau gas beracun lainnya. Selama proses pembangkitan listrik ini membuatnya sangat bersih dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang ketiga, ramah lingkungan. Karena tidak ada mencemari udara atau air dan tidak menghasilkan limbah beracun, PLTB tergolong sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Selain itu, turbin angin tidak memerlukan air untuk proses pendinginan seperti pada pembangkit listrik termal. Kekurangan energi listrik. Yang pertama, biaya pembangunan cukup besar. Pembangunan PLTB membutuhkan investasi awal yang tinggi, termasuk biaya untuk membeli turbin, membangun infrastruktur, dan memasang jaringan listrik. Hal ini menyebabkan tantangan utama bagi pembangunan PLTB di beberapa negara. Yang kedua, perawatan PLTB relatif mahal. Turbin angin memiliki bagian-bagian mekanis yang bergerak dan terletak di tempat tinggi, sehingga memerlukan perawatan rutin dan alat khusus. Ini menyebabkan biaya operasional dan perawatan menjadi cukup besar, terutama di daerah terpencil. Yang ketiga, ancaman bagi kehidupan hewan. Turbin angin dapat mengganggu habitat hewan, terutama burung dan kelelawar, yang bisa tertabrak baling-baling saat terbang. Selain itu, suara dari turbin juga dapat mengaruhi hewan liar di sekitarnya. Selanjutnya ada penerapan pembangkit listrik tenaga bayu. Penerapan PLTB terbagi ke dalam 5 wilayah. Wilayah pertama yaitu wilayah Maluku. PLTB di Maluku bisa saja menyalurkan listrik ke daerah lain asalkan ada infrastruktur transmisi yang mendukung seperti kabel laut dan jaringan interkoneksi. Tapi secara umum saat ini, karena Maluku itu kepulauan dan belum terkoneksi ke grid besar nasional, listrik dari PLTB biasanya hanya untuk wilayah sekitar Maluku saja. Yang kedua yaitu ada wilayah Jawa. Jawa mempunyai beberapa proyek pembangkit listrik tenaga angin, seperti di Sidrap atau kerjasama dengan Sulawesi, dan juga sedang dikembangkan proyek-proyek kecil lainnya. Namun, jumlah PLTB di Jawa masih sangat terbatas dibanding pembangkit jenis lain. Jikapun menghasilkan energi angin, energinya hanya cukup untuk kebutuhan lokal atau regional saja. Tapi karena Jawa punya jaringan interkoneksi kuat, secara teknis bisa menyalurkan energi listrik dari angin ke daerah lain meskipun skalanya kecil. Yang ketiga yaitu ada wilayah Sumatera.
Sumatera mempunyai potensi angin di beberapa wilayah, seperti pesisir barat dan selatan, tapi saat ini belum banyak PLTB besar yang beroperasi. Energi angin di Sumatera lebih banyak masih dalam tahap studi atau proyek kecil. Jadi, untuk sekarang, energi angin di Sumatera belum bisa disalurkan ke daerah lain karena kapasitas pembangkitan belum mencukupi, meskipun jaringan interkoneksi di dalam pulau sudah ada. Yang keempat yaitu ada wilayah Sulawesi. Sulawesi merupakan daerah pertama di Indonesia yang mempunyai PLTB skala besar, yaitu PLTB Sidrap dan PLTB Tolo di Sulawesi Selatan. Kedua PLTB ini menghasilkan cukup banyak energi dan disalurkan ke jaringan listrik regional. Tapi karena belum ada jaringan antar pulau, energi angin dari Sulawesi belum bisa disalurkan keluar Pulau Sulawesi, tetapi hanya untuk wilayah Sulawesi sendiri saja. Terakhir yaitu ada wilayah Nusa Tenggara. Nusa Tenggara mempunyai potensi angin cukup besar terutama di NTT atau Nusa Tenggara Timur, tapi sebagian besar masih dalam tahap perencanaan atau proyek kecil. Karena sistem kelistrikannya masih terpisah dan belum terhubung keluar wilayah, energi angin di Nusa Tenggara hanya bisa dimanfaatkan secara lokal dan belum bisa disalurkan keluar wilayah. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya itu ada cara kerja PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki efisiensi kerja cukup baik jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. PLTB memanfaatkan energi kinetik dari angin untuk menghasilkan energi listrik. Cara kerja PLTB pada dasarnya berkebalikan dengan kipas angin. Jika kipas angin menggunakan listrik untuk menghasilkan angin, maka PLTB menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Nah, ketika angin bertiup dan mengenai sudut-sudut turbin, angin tersebut akan memutar sudut-sudut turbin yang didesain secara aerodinamis agar dapat menangkap energi angin secara optimal. Putaran dari sudut turbin ini kemudian diteruskan ke rotor yang terletak pada bagian dalam turbin angin. Lebih tepatnya pada generator. Generator inilah yang berperan penting dalam mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Prinsip yang digunakan merujuk pada hukum Faraday yang berbunyi, jika suatu penghantar berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah atau bergerak terhadap medan magnet, maka akan timbul gaya gerak listrik atau beda potensial pada kedua ujung penghantar tersebut. Nah, ketika poros generator berputar, terjadi perubahan fluks magnetik pada bagian stator. Perubahan fluks ini menyebabkan timbulnya tegangan dan arus listrik di dalam kumparan stator. Energi listrik yang dihasilkan masih berupa tegangan rendah atau menengah, sehingga perlu dinaikkan terlebih dahulu melalui trafo atau transformator agar bisa disalurkan ke jaringan listrik. Setelah melewati transformator, listrik akan diteruskan ke gardu induk untuk didistribusi ke konsumen. Gardu berfungsi menyalurkan energi listrik dari tegangan menengah ke tegangan rendah yang aman digunakan di rumah, sekolah, kantor, dan tempat lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.